Indonesia kaya akan sumber daya alamnya. Terlebih, Indonesia dulu memiliki banyak hutan, yang di dalamnya juga terdapat satwa-satwa yang dilindungi. Namun, itu dulu. Sekarang, keadaan menjadi jauh berbeda. Yang dulunya hutan terlihat rimbun dan indah, dan banyak bukit dan pegunungan, sekarang menjadi berbeda. Sekarang pepohonan hanya tertinggal beberapa saja karena penebangan liar. Selain penebangan liar, sehingga ketika nantinya alam Indonesia pohon-pohon yang asalnya akan secara langsung tidak ada dan akan menyebabkan banjir. Longsor. Bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat berdampak pada rusaknya bangunan sekolah. Di Tapang Tengah, Sumatera Utara, SD Negeri 15898 atau Tapang Tengah masih terendam setinggi 50 cm. Sejumlah fasilitas juga rusak akibat banjir dan longsor. Rusaknya fasilitas pendidikan dan tebalnya lumpur membuat aktivitas belajar mengajar dihentikan. Pihak sekolah Lalu akan terjadi dampak kebijakan pendidikan yang ada, seperti proses pembelajaran tatap muka terhenti, pembelajaran daring sangat sulit karena internet dan listrik pun terbatas. Ketika bantuan pendidikan barulah sering terlambat atau beragam. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan normatif dan realitas implementasi di lapangan. Lalu, terjadinya dampak ini, faktor yang terlibat yaitu pemerintah pusat sebagai perumus kebijakan pendidikan dan kebencanaan, kedua pemerintah daerah sebagai pelaksana kebijakan, lalu sekolah dan tenaga pendidik sebagai pelaksana teknis, dan terakhir masyarakat dan orang tua peserta didik sebagai pihak terdampak langsung. Lalu alternatif kebijakannya yaitu penguatan kebijakan pendidikan darurat, termasuk kurikulum fleksibel saat bencana. Yang kedua, pembangunan sekolah anti banjir di wilayah rawan. Yang ketiga, kita bisa melakukan revitalisasi besar-besaran untuk mengembalikan ekosistem alam agar tidak terjadi longsor dan banjir bandang seperti yang terjadi di Sumatera itu, sehingga tidak akan menghambat pendidikan. Lalu pelatihan guru tentang manajemen pembelajaran saat bencana. Terakhir, integrasi kebijakan pendidikan dengan kebijakan penanggulangan bencana daerah. Tahap terakhir, evaluasi kebijakan. Kebijakan yang ada cenderung bersifat reaktif, bukan prospektif. Evaluasi menunjukkan perlunya perencanaan jangka panjang, penganggaran khusus untuk pendidikan di daerah rawan bencana, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah. Evaluasi kebijakan sangat penting dilakukan setelah adanya dampak kebijakan dan alternatif kebijakan. Masalah banjir di Sumatera merupakan persoalan lintas sektor yang berdampak signifikan terhadap pendidikan. Menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan yang ada belum sepenuhnya responsif terhadap kondisi bencana. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pendidikan yang lebih adaptif, berkelanjutan dan terintegrasi dengan kebijakan penanggulangan bencana agar hak dan peserta didik tetap terpenuhi meskipun berada dalam situasi darurat.